Pernah nggak sih kalian sedang cari sarana spiritual, tiba-tiba muncul akun guru spiritual Jawa bersorban, brewokan, dan kelihatan meyakinkan. Nama beliau Ki Bagus Wijaya. Namun ketika mau menggunakan layanan beliau, kok nomor rekeningnya atas namanya berbeda. Bahkan diajak telepon tidak bisa. Wah, walaupun konsultasinya meyakinkan, tapi jangan langsung percaya. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas gimana nama besar Ki Bagus Wijaya dimanfaatkan buat modus penipuan. Ini sih seremnya bukan karena hal gaibnya ya, tapi karena ulah oknum manusianya. Oke, untuk menjawab itu semua, telah hadir langsung guru spiritual kejawen sekaligus kolektor batu mustika Nusantara. Beliau adalah Ki Bagus Wijaya. Oke Mbak, berarti tadi kasus penipuan ya? Iya benar sekali Ki. Mengatasnamakan saya begitu. Ya ngomong-ngomong itu kalimatnya tadi kok bagus banget sampai ya. Oke, mengenai kasus penipuan ini ya memang ya mau gimana lagi, bukan saya saja, mungkin orang-orang yang apa namanya sudah punya nama. Terkadang juga ada oknum-oknum yang apa ibaratnya mengambil keuntungan di belakang, kan gitu. Saya bukan artis, tapi ya ada yang mau mengambil keuntungan di belakang begitu untuk keperluan mereka pribadi seperti itu. Oke, kalau dari Ki Bagus sendiri nih Ki ya, bagaimana Ki Bagus bisa tahu kalau ada oknum penipuan atau ada oknum yang mengatasnamakan Ki Bagus tersebut? Sebenarnya dari awal sudah tahu ya ada beberapa oknum yang menipu mengatasnamakan nama saya. Tapi kebanyakan ya alhamdulillahnya saya punya murid banyak Mbak. Ada murid banyak yang tersebar di Indonesia karena muridnya kan juga online juga. Dan juga klien saya ini melaporkan semuanya satu persatu, melaporkan Ki ini benar milik panjenengan atau bukan akunnya, kok beda ya. Padahal saya pribadi misalkan saya punya akun baru, mereka tahu ini benar milik Ki Bagus. Saya mengatakan ya itu milik saya. Tapi kalau semacam oknum-oknum semacam itu yang bikin akun palsu mengatasnamakan saya, ya dilaporkan sama murid-murid saya. Ini ada yang mengatasnamakan panjenengan Ki. Nah mereka kenapa kok bisa tahu? Nah nomornya beda Mbak, sama kontak saya. Jadi saya tahunya ya banyak yang laporan. Saya juga tahu dilaporkan oleh para editor saya, ini ada yang mengatasnamakan panjenengan Ki dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi dari laporan klien-klien dan murid ya Ki. Kebanyakan yang memberikan laporan kepada saya mengenai akun-akun kayak gitu. Kalau dari Vina sendiri juga memang pernah menjumpai sih Ki, ada yang bertanya ini benar milik Ki Bagus atau tidak seperti itu. Seperti itu. Iya. Kalau korbannya sendiri Ki, ada korbannya nggak Ki yang sampai pernah melakukan transaksi atau memaharkan begitu? Kalau seperti itu jelas ada, karena mungkin ngapunten saking percayanya ya. Seperti kalimat panjenengan di awal tadi katanya kan meyakinkan, ya, seolah-olah menjadi saya, sehingga dia merayu, akhirnya memberikan alasan-alasan yang tidak jelas. Pokoknya ini Ki Bagus katanya seperti itu, tapi itu bukan. Korbannya ada ya, kalau dihitung-hitung kayak berapa nominal yang sampai dikeluarkan karena penipuan seperti itu, ada yang sampai jutaan. Kalau tidak salah 3 atau 4 juta itu satu orang begitu. Itu yang sampai tinggi sekali. Dan kalau yang katakanlah ratusan ribu ya saya tidak tahu berapa jumlahnya total dari mereka yang kena tipu seperti itu. Biasanya apa yang kalau misal ada yang lapor seperti itu, atau apa yang harus mereka perhatikan nih biar tidak sampai melakukan transaksi? Kadang kan seperti tadi saya juga sudah menyampaikan ada poin-poin yang berbeda, kayak mengenai rekening juga harus diperhatikan begitu ya Ki ya? Betul, memang seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan pertama adalah lihat dulu itu benar nggak Ki Bagus Wijaya. Pertama itu kalau dari yang saya ketahui di akun-akun yang oknum penipuan atas nama saya itu, akunnya mesti pakai foto saya.
perhatikan namanya. Namanya bener Ki Bagus Wijaya atau tidak. Biasanya pakai embel-embel Ki Bagus Wijaya A-nya double, Ki Bagus Wijaya real tambahan aneh-aneh begitu. Oke. Dan hal-hal yang sepele seperti itu sebenarnya terlihat. Kemudian yang paling penting dan diperhatikan, saya tidak pernah memberikan jaminan keberhasilan. Itu pertama. Kedua, ada juga yang saya pribadi ya, saya tidak melayani uang goib. Nah, ada juga di Facebook penipuan mengatasnamakan saya uang goib. Padahal layanan tersebut tidak ada ya, Ki? Tidak ada. Nah, itu yang jelas-jelas mustahil ada di situ begitu, Pak. Jadi harus diperhatikan pertama ketika menjumpai. Dan ya kalau tahu ya laporkan aja kepada saya. Ketika aja di Google Ki Bagus Wijaya akun aslinya muncul. Ada nama saya, kemudian juga tentu saja asistennya namanya Vina, begitu dan lain sebagainya, kelihatan jelas di situ. Selain yang disebutkan tadi, misalnya nama akun yang perlu diperhatikan, entah ditambah embel-embel huruf A-nya double atau sebagainya seperti itu, ciri-ciri akun penipuan yang bisa lihat apa Ki? Maksudnya orang awam nih melihat, oh ini penipuan nih, ciri-cirinya selain nama akun yang disebutkan tadi Ki. Nama akun, ciri-cirinya jelas Mbak. Di situ berarti ada orang di belakangnya, ada yang membackingi, ada yang menerima konsultasi. WA, siapapun bisa kan? Seolah-olah jadi saya. Tapi suara nggak akan bisa. Coba aja di telepon. Kalau mereka penipuan nggak akan diterima. Begitu, diterima mungkin bisa diterima, tapi dia bukan Ki Bagusnya, saya asisten Ki Bagus. Coba aja Ki Bagus disuruh ngomong di situ, telepon aja Ki Bagusnya, mau atau tidak, begitu. Itu sudah jelas Mbak, pasti. Kalau itu saya pribadi, kalau itu keperluannya memang urgent, mau nelpon dan ibaratnya ngobrol dengan saya, pasti saya angkat. Kalau mau bukti lagi, video call. Begitu. Kemudian yang kedua, ada juga nomor rekening. Saya itu kalau melakukan layanan, kemudian ada semacam mahar atau ada orang yang memberikan sedekah untuk bisa dibagikan ke di sini, banyak ya seperti itu pakai nomor rekeningnya nama saya pribadi Bagus Wijaya. Itu atau CV Ki Bagus Wijaya, dan sekarang ini saya tetapkan untuk pakai yang CV Ki Bagus Wijaya. Dan itu pasti tidak akan berubah. Kemarin saya menemukan yang akun baru itu, yang akun TikTok, ya, dia namanya entah siapa itu, dia pakai nomor rekening, kemudian atas namanya nggak tahu siapa namanya, ya sebut aja oknumnya namanya Bejo, ya Bejo tulisannya, siapa lagi itu. Kemudian pakai akun Dana, padahal saya tidak menggunakan Dana. Kalau pakai pun itu nama saya pribadi. Begitu. Dana atas nama siapa Mbak? Pak Im Wong. Kemarin saya suruh Mas editor itu untuk konsultasi, kemudian nama akun Dananya dinamai Pak Im Wong, begitu. Kalau masih ciri-ciri ya, kontak yang ada di situ tolong dicek di get kontak. Nah, di situ apa nanti yang muncul. Baik. Kalau saya pribadi mungkin ada yang menulis Ki Bagus Wijaya, guru spiritual dan lain sebagainya. Kalau penipuan, nomor HP-nya pasti akan banyak yang nyimpen penipu seperti itu. Pokoknya yang tadi mutlak adalah siapa di baliknya, apakah mau ditelepon. Contoh ini kan ada ini akun penipuan TikTok ya. Gimana kalau saya telepon sekarang? Boleh Ki. Bisa. Kira-kira mau di depannya panjenengan ada nomor HP itu Mbak. Nomor HP-nya sebutkan, tolong saya telepon langsung aja. Ini tak video call ya Mas ya? Video call aja ya. Jadi ini untuk pembuktian teman-teman. Ini akun nomornya sebutkan enggak apa-apa biar teman-teman tahu itu nomor penipuannya berapa. Untuk tulisan nomornya di sini, ini akun penipuan ya ini ya. Namanya apa? Nama akunnya yaitu Ki Bagus Wisjaya.official. Udah tahu ya, namanya udah nyeleneh kan, Ki Bagus Wisjaya. Itu sebagai informasi, konten yang dipasang itu konten saya bener Mbak. Itu saya bener yang dimasukkan di situ, tapi untuk konsultasi nomornya
bukan nomor saya. Oh iya, ini Jadi ada nomor ke dia, konsultasinya. begitu. Untuk nomornya ini Vina Dikte ya, Ki ya. Oke. 0823 0823 3931 Oke. 9886. Oke. Nah, ini ketemu nih. Ini pun ada fakta baru. Profilnya Bunda Juju di sini. Padahal kemarin akun ini saya cek oleh asisten saya, editor saya lainnya, itu namanya Ki Bagus Wijaya. Bener. Sekarang ganti lagi, begitu kan? Ada aneh kan? Iya, benar. Kemudian ini ada email. Saya juga mengikuti perkembangan media sosial. Ada Bunda Mira Hayati. Ini mungkin sampean sudah tahu siapa dia. Oh iya, Salah satu oknum yang pernah kena kasus, Ki. Kena kasus. Iya. Ya kan? Berarti viral kan ada kena kasus lah. hal-hal sepele seperti itu. Oke. Jadi ini coba saya telepon video call ya. Oke. Telepon video. Ini nanti tolong ditampilkan ya, Mas ya. Telepon video. Oke, bentar. Nah, ini saya telepon video call begitu. Kelihatan nggih? Ini diangkat atau tidak? Nah, kemudian yang ngangkat siapa? Itu atas namanya Ki Bagus Wijaya. Iya. Di situ. Nah, kemudian yang ngangkat nanti siapa? Seperti itu loh. Oke. Jadi kan pembuktiannya gampang banget gitu loh. Masuk itu, Ki, untuk panggilannya? Tidak masuk. Ini nomornya jelas teman-teman. Jadi yang disebutkan tadi adalah nomor yang penipuan. Dan beberapa orang kepercayaan saya suruh untuk meneliti nomor ini apa. Dan yang muncul apa teman-teman? Yang muncul adalah ini adalah sindikat penipuan yang artis itu loh, Mbak. Semacam giveaway, undian-undian begitu ya, Ki. Kemudian Raffi Ahmad itu komplotannya begitu. Ini yang terjadi. Ini nggak diangkat ya, ini memanggil terus. Oke, ini sudah jadi bukti teman-teman bahwa bahwa untuk yang menjadi oknumnya itu udah kelihatan, ada ciri-cirinya yang sangat terlihat. Jadi tidak perlu gitu ya. Tidak perlu takut ya, laporkan, ngomong sama saya begitu. Oke. Itu aja. Kalau kita menemukan akun yang kita udah tahu ini bukan akunnya Ki Bagus nih, apa yang harus dilakukan? Apa langsung diblokir saja atau di report atau seperti apa, Ki? Untuk lebih baiknya biar tidak ada korban. Nah, saya mengatakan korban adalah gini. Saya adalah seorang guru spiritual ataupun bahkan kolektor benda spiritual, batu mustika, keris dan lain sebagainya. Yang menjadi korban adalah orang yang memberikan mahar karena layanan, kemudian tidak ada timbal baliknya. Jadi ya setelah dia memahar hilang, diblok begitu. Nah, yang tercoreng kan nama yang menjadi ini penipuannya, misalkan atas nama saya, saya yang kena. Kalau saya pribadi menerima pemaharan, biaya masuk itu adalah biaya untuk layanan, pembersihan. Mereka memahari sarana spiritual sebagai koleksi, kemudian menjadi ageman spiritual, mustika misalkan. Mustika pun saya cocokkan benar dengan orangnya, kemudian mustikanya saya kirimkan, ada benda fisiknya yang mereka suka, kemudian jadi ageman. Nah, tanggung jawab saya adalah tetap di situ. Saya komunikasinya tetap lancar, nomor saya nggak akan mati. Kalau kayak gini, saya bisa pastikan nomornya akan ganti. Itu yang penipuan seperti itu. Kayak gitu. Jadi laporkan saja. Laporkan ini kemana? Laporkan ke saya bisa. Kemudian kalau ada konten semacam itu, tulis saja. Oh, ini akun palsu, ini yang asli Ki Bagus Wijaya itu yang ini. Biar orang itu tahu. Langsung di komen ya ketika di situ. Kemudian juga laporkan ke TikToknya bahwa ini adalah menyerupai orang lain, penipuan. Laporkan ke TikTok, report ya. Akun itu kemudian tadi. setelah itu blok, biar tidak akan muncul lagi. Nah, saya tahu akun seperti itu akan muncul terus-terusan. Iya. Karena ya gimana ya, Mbak, mereka sindikat kan.
tetap ada di mana-mana. Iya, Jadi bukan hanya kita yang satu. harus hati-hati. Benar-benar, bukan Kayak hanya gitu, ada Mbak. satu akun saja ya Ki ya. Banyak. Kalau langkah dari Ki Bagus sendiri, apa langkah yang diambil agar kasus semacam ini itu tidak terulang lagi atau untuk menanggulanginya begitu Ki? Oke, langkah dari saya tetap jelas. Bikin video ini termasuk langkah, Iya. karena saya mengutarakan ini yang terjadi, ada penipuan semacam ini mengatasnamakan saya. Ini langkah saya agar teman-teman tahu, bisa paham mengenai oh ciri-cirinya kayak gini, begitu. Kemudian langkah selanjutnya tetap saya mengimbau kepada teman-teman untuk menginformasikan kalau ada yang melakukan penipuan atas nama saya. Jadi semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terhindar begitu. Iya, Itu langkah benar. selanjutnya. Kemudian untuk menanggulangi ya tetap report, kemudian blokir, udah selesai seperti itu. Dan juga harus hati-hati semacam itu ya. Oke, terakhir nih Ki. Ini yang penting nih ya, saran dari Ki Bagus untuk teman-teman mungkin yang menginginkan sarana spiritual atau ingin konsultasi dengan guru spiritual. Ini saran Ki Bagus Wijaya untuk para pemirsa agar tidak tertipu oleh oknum semacam ini, bagaimana nih Ki? Oke, kalau untuk tidak tertipu oknum yang mengatasnamakan saya, Iya. begitu ciri-cirinya tadi sudah jelas sekali teman-teman ya, bahwa harus hati-hati apakah itu benar-benar saya, walaupun kontennya itu full saya semua, tapi kontaknya apakah benar? Ya begitu, kontaknya apakah benar? Kemudian apakah bisa langsung telepon dengan Ki Bagusnya? Ya kemudian atau diajak telepon suara saya atau bukan, ya kan Mbak, semacam itu. Kemudian tentu saja jangan terburu-buru. Rata-rata orang ketipu itu gara-gara dia gerusa-gerusu, gara-gara dia kepingin cepet. Contoh, saya kok sedang ini Ki, sedang butuh usaha saya sepi mampet begitu, kemudian saya butuh mustika pelarisan atau uang goib biar bisa lunas hutangnya cepet, padahal itu nggak ada. Kemudian muncullah oknum itu, kemudian menawarkan janji, padahal saya tidak menawarkan janji. Mereka tertipu di situ. Jadi ya harus hati-hati mulai dari diri panjenengan masing-masing. Bahkan kalau mau datang ke saya mau minta bantuan spiritual, saya pastikan sudah mantep belum, sudah yakin belum. Kalau belum mantep, belum yakin, jangan dipaksakan kayak gitu. Jadi itu saran dari saya, begitu ya. Termasuk juga bisa didatangi secara langsung untuk konsultasi tatap Itu muka betul ya Ki? sekali. Saya dari Kudus, Jawa Tengah, jadi teman-teman kalau mau datang ya saya persilakan. Kalau memang sesuai jadwalnya. Jadi jadwalkan dulu sama Mbak Vina, saya mau datang, hajat saya ini, bisa nggak ketemu Ki Bagus? Pasti dijadwalkan. Begitu loh. Jadi ada lokasinya, benar sih ya. Benar tadi saya sempat terlupa. Saya ada di Kudus, Jawa Tengah. Ada lokasi yang bisa didatangi. Jadi itu bisa jadi ciri-ciri yang paling mutlak juga. Iya, gitu ya, Mbak. benar-benar. Oke. Oke, itu yang sudah kita bahas, yaitu membedah oknum-oknum penipuan yang mengatasnamakan Ki Bagus Wijaya. Iya. Dengan video ini harapannya tidak ada korban lagi ya Ki ya yang Amin. tertipu begitu. Oke, terima kasih juga Ki Bagus waktunya untuk menjelaskan dan menemani Vina di sini. Oke. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Oke, terima kasih. Oke.